khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Fala syarika lahu ta'ala fihi, maka tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam penciptaan segala sesuatu. Cuma Dia doang yang ciptain. Ya, hakikatnya Allah Ta'ala. Kita lagi ngaji tauhid nih, ada di tengah-tengah ngaji fikih, tadi ujungnya ngaji tasawuf tuh, 3 ilmu langsung. Ya, 3 ilmuwan namanya. Wa huwal wahid. Dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Apa esa? Ilmun faridu fi uluhiyatihi, yang menyendiri pada ketuhanannya. Cuma Dia doang yang Tuhan. Gak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Tuhan yang bersifat dengan segala kesempurnaan, Tuhan yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama Allah seterusnya, illallah, kecuali Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang dijadiin Tuhan manusia, hakikatnya gak ada. Gak ada, wujudnya kagak ada, cuman ada di sebutan doang, cuman ada sampai pada lisan doang, hakikatnya gak ada. Cuma Allah Ta'ala yang ada, yang patut disembah dengan sebenarnya. Ini cuma nama-nama doang, itu ada Tuhan ini, itu cuma nama doang, hakikatnya gak ada. Ya, hakikatnya gak ada. Al-Qahharu, Allah Ta'ala yang Maha menggagahi, maksa. Al-Mustawli ala jami'i khalqihi, Allah Ta'ala yang menguasai semua makhluk, semua tunduk dalam aturan Allah, semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala? An-nafidhu fihi hukmahu wa sultanahu qahran, Allah Ta'ala yang melaksanakan fihi pada makhluknya hukum-hukumnya, wa sultanahu dan kekuasaannya, qahran secara paksa. Artinya apa yang sudah Allah tentuin yang terjadi itu nggak bisa lawan tuh. Perlu ya? Mau diapain nggak bisa. Kayak sekarang ini ditentuin Allah Ta'ala, tidak bisa hadir atau orang apa namanya, orang kafir gitu kan. Kalau memang ditentukan Allah kafir, udah nggak berkutik lagi dong, nggak berkutik udah dalam genggaman kekuasaan kehendak Allah Ta'ala. Yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fala yastati'u ahadun, maka tidak mampu seseorang tadbir radda, menolak tadbirihi, pengaturan Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa melawan, ya, gak ada yang bisa menolak. Ya, di alam semesta ini, dimanapun pada diri kita termasuk, itu semua dalam pengaturan Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa menolak. Walal khuruja an maqadirihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar daripada ketetapan Allah Ta'ala. Ya, kita udah bahas takdir, qadar gimana ya? Udah lewat tuh. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya, hamba Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Pangkat yang paling tinggi itu hamba, hamba Allah. Kalau kita kan ngaku-ngaku dong hamba Allah, dan tentu kita diakui sebagai hamba Allah Ta'ala. Kalau hamba setan banyak, hamba setan, hamba harta, hamba jabatan, hamba kedudukan banyak. Kalau hamba Allah tuh orang-orang pilih. Wa rasuluhu, dan utusannya. Kemana Allah Ta'ala utus? Ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk.
utamanya kepada mukallaf, kepada manusia, kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadanya. Bagaimana tahu dia ibadah kalau nggak ada yang ngajarin ibadah? Siapa yang ngajarin? Siapa yang menyampaikan pesan-pesan Allah, wahyu Allah kepada manusia, pada makhluknya? Kalau bukan manusia pilihannya. Allah Ta'ala maha sempurna, Allah Ta'ala maha suci. Kita ini manusia ini maha rendah, maha hina. Jadi nggak nyambung tuh, nggak connect tuh antara yang maha suci dengan maha hina, nggak bisa. Maka Allah pilih manusia, manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia pilihan yang menghubungkan sebagai perantara antara Allah dengan hambanya, Rasul. Enggak? Kalau langsung nggak bisa kita. Karena kita ini siapa ya? Nggak layak. Nah, maka dipilihlah manusia-manusia pilihan yang disebut para nabi, para Rasul. Manusia yang nggak punya dosa, ya, yang mengetahui rahasia wahyu Allah Ta'ala, yang menerima wahyu disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Untuk apa? Hidayah, untuk memberikan petunjuk kepada makhluk ini ila tariqil haqqi, kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yang bilang siratal mustaqim, jalan yang lempeng yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa tuh? Nikmat Islam, nikmat iman. Itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, orang Yahudi, orang yang keras kepala, susah diatur, orang yang kepala dari dulu tuh, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang tuh Israel tuh. Tasyabahat qulubuhum, mereka sama, yang dulu sampai sekarang sama kelakuan. Yahudi ya, nggak berubah, tasyabahat, sama-sama, anak begitu ya bapak begitu sama. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang sesat. Dalam tafsiran ulama itu orang Nasrani. Kalau maghdub yang dimurkai orang Yahudi, kalau dhalil sesat orang-orang Nasrani, menjadikan Isa sebagai itu Tuhan. Nah, kita tuh yang mendapat nikmat nih, siapa sih orangnya? Ayat lain mengatakan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, para nabi, para rasul, manusia pilihan, mendapat nikmat pangkat kenabian. Manusia yang paling dekat kepada Allah tuh hamba pilihannya para rasul, para nabi. Al-anbiya was-siddiqin, para siddiqin. Siapa siddiqin? As-siddiqin itu para aulia, wali-wali Allah Ta'ala, orang yang benar kata dan perbuatan, ya, orang-orang yang mendawamkan, melazimkan taat kepada Allah Ta'ala terus sampai mati, juga berhenti taat, itu namanya siddiqin. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, orang-orang mati syahid dalam Allah Ta'ala, mati membela agama Allah, mati mensyariatkan agama Allah. Ya, termasuk kita insyaallah mati syahid nih, mensyariatkan agama Allah. Was-salihin, yang paling sial, paling bawah orang salih, orang-orang salih. Target kita orang saleh kan. Mau jadi nabi nggak bisa, itu karunia Allah. Mau jadi wali ya berat. Wali berat loh, kerjaan tiap hari berat, melawan nafsu, ibadat terus. Syuhada juga, angkat-angkatan juga berat juga. Salihin lah, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Jadi tujuannya begitu, Allah utus Rasul supaya manusia ini benar, selamat, bahagia dunia akhirat, sampai ke tujuan, sampai ke surga.
supaya kita kenal Tuhan. Mungkin andai kata Rasul nggak diutus, ya manusia bisa kenal Tuhan, sama Nabi bisa. Manusia ini akalnya memang fitrah, dia tahu gitu ada sesuatu yang ada yang serba mahal yang dimaksud Tuhan. Tapi Tuhan namanya siapa kita nggak tahu. Tuhan apa sih? Betul nggak? Namanya siapa tuh Tuhan tuh? Nggak tahu kita. Jadi kalau kita tahu tuh Tuhan namanya Allah, Nabi yang kasih tahu. Ada yang wahyu, Allahul ladzi, Allah yang menciptakan langit dan Tuhannya Allah namanya. Kalau nggak dikasih tahu, sekarang kita nggak tahu Tuhan namanya siapa. Ya. Walitakmili ma'asyihim, dan tujuan yang kedua untuk menyempurnakan penghidupan mereka, manusianya. Hidupnya teratur manusia ini, umur di dunia, urusan dunia, urusan muamalah kita dengan sama kita, urusan sosial kemasyarakatan, urusan dagang, urusan bisnis, agama ngatur, biar cakep nih, ya biar nggak timbul konflik, biar saling menguntungkan. Itu agama yang ngatur. Wa ma'adihim, untuk menyempurnakan akhirat mereka, akhiratihim, ya biar jalannya mulus sampai ke tujuan selamat bahagia dunia akhirat. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mubashshir, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashshir, memberikan kabar gembira. Nabi datang membawa kabar gembira, ya, buat orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada beliau. Nabi sampaikan pada siapa yang beriman, beramal saleh, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, Allah janji itu, Allah sudah siapkan surga itu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wa mundhirun, Nabi itu memberikan kabar takut, ancaman pada siapa yang kafir, tidak percaya, Allah sudah siapkan neraka tempatnya itu buat orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa mubayyinun linnasi ma yahtajuna ilaihi, dan Rasul juga menjelaskan kepada manusia ma yahtajun, apa yang manusia butuhkan, ilaihi kepadanya itu fi umurid dunia, dalam fi umurid din, urusan agama, ya, wa dunia, urusan dunia, urusan agama. Nabi ngajarin kita bagaimana cara sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat melihat Nabi sholat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus sampai ke guru kita, sampai ke kita, sampai hari kiamat. Ya, Nabi mengajarkan bagaimana cara ibadah haji, ibadah yang lainnya. Wa dunia, urusan dunia, Nabi jelaskan tuh apa yang kita butuhkan dalam urusan dunia. Nabi kan pedagang, ya. Nabi dagang, ya. Nabi berumah tangga, Nabi punya anak. Wa hikmatul bi'sati iqamatu hujjatihi ta'ala ala khalqihi. Apa sih hikmahnya itu pakai diutus segala itu Rasul? Emang buat apa itu Rasul diutus? Adapun hikmahnya latar belakang ini, iqamatu hujjatihi, untuk menegakkan hujjahnya Allah Ta'ala, bantahan Allah Ta'ala, argumentasi Allah Ta'ala ala khalqihi, kepada makhluknya. Nanti orang di akhir gak bisa menengkal tuh masalah, ya kan saya kagak ada yang ngajarin, elunya kalau nyari. Rasul dari diutus, enggak? Sebab Allah Ta'ala itu gak menyiksa suatu kaum sebelum diutus Rasul dulu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, kami ini Allah tidak akan menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibin hatta, sehingga kami utus dulu seorang Rasul. Kalau Rasulnya udah ada, udah diutus, udah disampaikan ajaran agama, mereka tetap ingkar, baru turun azab, enggak? Baru disiksa. Nah kalau ujung-ujungnya disiksa aja, diprotes, Tuhan, lah saya udah disiksa ini, orang yang ngajarin, dibalikin Tuhan.
ya kan? Nah, makanya tuh orang-orang yang hidup di masa fatrah, masa kevakuman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya putra dua, namanya Ismail dan Ishak, ya kan? Dari Ishak alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Terus turunannya sampai Nabi Isa alaihissalam, itunya Nabi kaum Bani Israel. Banyak nabinya tuh. Nabi yang paling banyak nabinya kaum Bani Israel. Nabi Zakaria, Yahya tuh, ya kan? Nah kalau Nabi Muhammad jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam turun ke bawahnya, terus kosong tuh vakum. Itu namanya masa fatrah, masa kevakuman. Dibiarin aja sama Allah Ta'ala, nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berapa ribu tahun itu? Betul nggak? Dari masa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ke bawah, nggak ada Nabi, terus sampai diutus Nabi kita Muhammad SAW di Arab tuh. Nah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh sekalian alam semesta ini. Kalau Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israil. Andai kata ada orang Arab, dia diajak sama Nabi Musa, dia nggak mau, nggak dosa tuh.